Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Al-Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid, Abu Al-Qasim Al-Kawariri Al-Hazaz Al-Baghdadi Al-Nahawandi Al-Syafi'i. Ia dikenal sebagai Imam Junaid ibn Muhammad Abu Al-Qasim Al-Hazaz Al-Baghdadi. Julukan Al-Hazaz penjual sutra, berasal dari profesi awalnya sebagai pedagang sutra di Baghdad. Ia juga dijuluki sebagai Sayyid at-Taifah, pemimpin golongan Sufi, karena kepemimpinannya dalam dunia tasawuf. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Imam Al-Junaid hidup dan wafat di Baghdad, yang pada masa itu menjadi pusat keilmuan dan spiritualitas Islam. Ia merupakan salah satu imam besar dalam dunia tasawuf yang meletakkan fondasi penting dalam pendekatan spiritual yang dikenal sebagai kesadaran berbeda dengan pendekatan mabuk spiritual yang dianut oleh tokoh-tokoh seperti Al-Hallaj, Bayazid Al-Bistami, dan Abu Said Abul Khair. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ia mengambil ilmu fikih dari Imam Abu Thawr, seorang ulama fikih besar dari mazhab Syafi'i. Al-Junaid adalah murid dan juga keponakan dari Sari As-Sakati, seorang sufi besar yang juga menjadi gurunya dalam bidang tasawuf. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Al-Junaid dikenal karena sikapnya yang menentang perdebatan teologis yang tidak bermanfaat. Ia membenci diskusi spekulatif tentang Allah dan sifat-sifatnya yang tidak membawa pada peningkatan iman dan takwa. Ia lebih menganjurkan pendekatan rohani yang praktis dan penuh kehati-hatian. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa suatu hari, pamannya, Sari As-Sakati, memintanya untuk berbicara di atas mimbar, memberikan ceramah. Karena merasa belum pantas, ia menolak. Namun, malam harinya ia bermimpi bertemu Rasulullah yang memerintahkannya untuk berbicara dan menyampaikan ilmu. Sejak saat itu, ia mulai mengajar dan berdakwah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa menjelang wafatnya, Imam Al-Junaid terus membaca Al-Quran tanpa henti. Ia menyelesaikan 1 kali khatam, lalu memulai lagi sampai membaca 70 ayat dari sebuah surah, kemudian wafat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa sebelum wafat, ia berwasiat agar semua catatan perkataannya dan ucapan-ucapan hikmah yang telah ditulis oleh para muridnya dikubur bersamanya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Imam Al-Junaid menjadi simbol tasawuf yang seimbang antara syariat dan hakikat, antara ilmu dan adab, antara pengalaman spiritual dan kewaspadaan rohani. Ia sangat dihormati oleh ulama dan para sufi dari berbagai zaman. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa diriwayatkan bahwa suatu hari murid-murid Imam Al-Junaid berkumpul untuk belajar. Tiba-tiba beliau berhenti sejenak dan menjawab suatu pertanyaan panjang lebar. Para murid kebingungan karena tak seorang pun di antara mereka yang bertanya. Beberapa saat kemudian, seorang asing dari Khurasan datang dan berkata yang artinya aku menempuh perjalanan berhari-hari untuk bertanya satu hal kepada Imam Al-Junaid, tetapi tampaknya beliau sudah menjawabnya. Dan ternyata, isi pertanyaan itu persis dengan yang sudah dijawab Imam Al-Junaid sebelum orang tersebut tiba. Hal ini menunjukkan kasyaf tersingkapnya pengetahuan batin, yang dianugerahkan Allah kepadanya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam salah satu riwayat,
Imam Al-Junaid pernah berkhalwat menyepi, selama beberapa hari tanpa makan dan tanpa berbicara dengan siapapun. Ketika seorang murid menjenguknya dan bertanya yang artinya, "Dengan siapa engkau berbicara selama khalwat, wahai Imam?" Lalu ia menjawab yang artinya, "Aku tidak berbicara. Tapi Allah yang membuat hatiku bicara dan aku hanya mendengar." Kejadian ini dimaknai oleh para sufi sebagai bentuk komunikasi batin, muhatabah, antara hamba dan Tuhannya yang hanya bisa dicapai oleh hati yang suci dan fana, lenyap dari ego. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa suatu ketika Imam Al-Junaid menyembuhkan seseorang yang lumpuh hanya dengan memegang tangannya dan berdoa dalam hati. Orang tersebut berdiri dan berjalan. Namun Imam melarang siapapun menceritakan hal ini. Ia berkata yang artinya jika aku menunjukkan karomah, orang akan mencari diriku, bukan Tuhanku. Ini menunjukkan betapa besar kerendahan hati tawaduk beliau, dan kesungguhan untuk tidak mencari kemasyhuran spiritual. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa menjelang wafatnya, beberapa murid menyaksikan wajah Imam Al-Junaid bersinar dan mengucapkan ayat-ayat Al-Quran tanpa henti. Ketika mereka bertanya mengapa ia terus membaca, padahal sudah sangat lemah, ia berkata yang artinya aku sedang diberi pakaian kehormatan dan diperlihatkan tempatku di sisi Tuhan. Dan setelah menyelesaikan ayat-ayat yang dibacanya, beliau tersenyum lalu wafat dalam keadaan sujud. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa berikut adalah beberapa pandangan negatif atau kritik terhadap Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, baik dari kalangan luar maupun sebagian kecil dari internal Islam sendiri. Namun perlu diingat bahwa kritik ini biasanya berasal dari ketidaksepahaman terhadap jalan tasawuf, bukan karena kesalahan beliau secara akidah atau fikih. 1. Dituduh menyebarkan paham mistik yang sulit dipahami. Sebagian ulama zahir, yang hanya fokus pada syariat lahiriah, mengkritik Imam Al-Junaid karena menggunakan istilah-istilah sufi yang sulit dipahami oleh awam, seperti fana, lenyap diri, baka, kekal dengan Allah, marifah, pengetahuan langsung tentang Allah. Mereka khawatir istilah-istilah ini akan membingungkan umat atau bahkan membuka pintu penyelewengan akidah. Padahal Al-Junaid sangat berhati-hati dan dikenal sebagai sufi yang berpegang kuat pada syariat dan ilmu fikih. 2. Dikaitkan dengan aliran sufi ekstrim. Meski Imam Al-Junaid berbeda tegas dengan sufi mabuk seperti Al-Halaj atau Bayazid Al-Bistami, tetap saja sebagian kelompok menuduhnya bagian dari pemikiran tasawuf ekstrim yang lebih mementingkan pengalaman pribadi daripada dalil-dalil agama. Namun, sejarawan dan ulama besar seperti Imam Al-Dahabi dan Al-Suyuti justru menyebut Al-Junaid sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah di bidang tasawuf, bukan ekstremis. 3. Dikritik karena tidak fokus pada politik Islam. Imam Al-Junaid hidup di masa penuh konflik di Baghdad, termasuk konflik antara penguasa Abbasiyah dan kelompok-kelompok sektarian. Tapi ia tidak terlibat langsung dalam perjuangan politik, melainkan fokus pada pembersihan hati dan pendidikan ruhani. Bagi sebagian kelompok aktivis atau hizbiyin, kelompok politis, ini dianggap pasif. Namun Al-Junaid percaya bahwa pembenahan umat harus dimulai dari hati dan akhlak, bukan sekadar kekuasaan. 4. Beberapa ajaran dianggap terlalu elitis. Ajaran Al-Junaid tentang marifah dan jalan ruhani dianggap terlalu berat untuk umat awam. Ia banyak menekankan mujahadah, khalwat, dan pengosongan diri dari ego, yang bagi sebagian orang terasa seperti uzlah dari masyarakat. Kritik ini biasanya muncul dari mereka yang menginginkan pendekatan dakwah yang lebih massal, bukan kontemplatif. 5. Pengaruh terhadap sufi-sufi kontroversial. Beberapa tokoh sufi besar yang kemudian dianggap kontroversial, seperti Abu Yazid Al-Bistami dan Al-Halaj, dalam silsilahnya tetap menyambungkan mata rantai spiritualnya kepada Imam Al-Junaid. Maka sebagian penentang tasawuf menuduh bahwa Al-Junaid menjadi pintu masuk bagi paham-paham sufi yang menyimpang, meskipun tuduhan ini tidak berdasar. Kesimpulan:
Meskipun ada pandangan negatif terhadap Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, mayoritas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa beliau adalah salah satu tokoh sufi paling moderat, lurus, dan berilmu tinggi. Bahkan beliau sering disebut sebagai Imam Al-Taifah, pemimpin kaum sufi, karena kemampuannya menyeimbangkan syariat dan hakikat, lahir dan batin. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur. Ayo kita tidur.